Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita sudah memasuki di awal tahun 2022. Haleluya. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita percaya kalau kita ada di tahun 2022 ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Sekalipun dalam ibadah awal tahun ini di minggu pertama di bulan Januari ini kita masih ibadah online, tapi biarlah tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan dan membuat kita semakin lebih lagi untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum saudara kita beribadah, saudara bisa mungkin berikan salam kepada anggota keluarga saudara yang ada di rumah-rumah, katakan selamat tahun baru, ya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Ya silakan saudara bisa berikan salam, berikan ucapan kepada keluarga ya sebelum kita mulai ibadah kita. Kalau sudah kita mari berdoa bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Di tahun yang baru ini kami datang bersama-sama umat-Mu, gereja-Mu dalam ibadah online. Mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di tahun 2021. Dari awal hingga akhir Engkau masih menyertai kami. Dan kami percaya di tahun ini juga, tahun 2022. Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah kami terus mengucap syukur. Kami mengakui Engkau di dalam segala jalan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa hanya Tuhanlah yang kita sembah. Dia yang kita miliki, Dia yang kita ingini, dan Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Biar kita masuki tahun dengan kekuatan daripada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lebih lagi ya, kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan hanya Kau milikku di surga. Come on. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Katakan lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Lebih lagi katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, oh kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali katakan selamanya, 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 selamanya. Dia menjadi kekuatan kita, perlindungan kita, keselamatan kita. Dan kita bersyukur di minggu yang pertama ini kita masuki dalam perjamuan kudus. Kita mengingat kembali kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan lagi, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi katakan, tak terukur kasih-Mu
tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau layak disembah Yesus. Kau layak disembah Bapa. Kasih-Mu Kau curahkan, anugerah-Mu Kau limpahkan, kebaikan-Mu kami rasakan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini, saat ini, saat kami menyembah. Oh, terima kasih ya Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik. Layak Engkau Tuhan dipuji dan disembah selama-lamanya. Kau layak disembah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keajaiban
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Urabaya syakaralabaya syaralabaralaba. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Biarlah kerinduan kami lebih lagi menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Oh rabakaya syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kepuasan kami hanya dalam hadirat-Mu. Oh lebih lagi sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Oh Jesus, mari engkau yang di rumah-rumah sembah Dia, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Jesus, Yesus, Yesus.
katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Menyembahmu Yesus. Ini menjadi doa kami, ini menjadi kerinduan kami. Masuki awal tahun 2022 ini, kami rindu lebih lagi dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Yang kami ingini hanya Engkau Tuhan. Terima kasih bahwa kami semakin lebih dalam mengalami Tuhan hari ini. Kami berdoa biar umat-Mu, gereja-Mu, GB Petra mengalami lebih dalam lagi dengan Tuhan. Menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Dunia ini gak bisa menggantikan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, apapun yang dunia tawarkan tidak bisa menggantikan Engkau. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami terus berdoa buat bangsa dan kota kami. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa dan kota kami. Pemulihan atas pandemi, pemulihan atas ekonomi. Tuhan menolong pemerintahan kami, presiden, semua menteri dan semua yang ada di jajaran pemerintah. Bahkan sampai di kota ini kami percaya Tuhan Engkau berdaulat. Menyelamatkan, memulihkan kota ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu. Kami percaya pada hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat sudah dibebaskan, yang terhilang sudah ditemukan kembali dalam hadirat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga masuk dalam perjamuan kudus. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki tahun yang baru dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kurang lebih ada 2 tahun kita menjalani kehidupan dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur kita berkemenangan dan tetap terus beribadah, terus mencintai Tuhan dan terus beraktivitas. Dan saya percaya tahun ke depan ini sekalipun mungkin masih sangat sukar, Tuhan pasti menyertai kita. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk menyiapkan kita menghadapi hari-hari ke depan. Yang tentu saja seperti Alkitab katakan, hari-hari ke depan tidak lebih baik saudara secara keseluruhan, ya, secara global. Karena Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar. Karena itu judul khotbah saya pada hari ini adalah menghadapi hari yang sukar di ibadah awal tahun 2022. Nah, saudara, kita akan melihat kondisi akhir zaman dari perspektif keadaan yang sekarang ini, ya. Sangat-sangat terbaca bahwa akan seperti apa ke depan ini. Karena itu mari kita lihat kondisi akhir zaman ini, saudara. Nah, yang pertama adalah kita tentunya tahu bahwa hari-hari ini teknologi memasuki dimensi yang begitu luar biasa. Dan sebagai manusia kita bagaimanapun tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman. Kita tidak bisa hidup tanpa teknologi hari-hari ini. Semua sudah terintegrasi dengan teknologi. Segala hal sudah dilakukan, dioperasikan dengan teknologi. Hampir, ya mungkin seluruh kehidupan manusia sudah berhubungan dengan digital, dengan internet, dengan komputer. Ya, ini tidak bisa dihindari. Bahkan gereja pun mau tidak mau harus memakai atau menggunakan terintegrasi dengan teknologi, saudara.
Nah, ada satu teknologi baru yang sedang dikembangkan, khususnya oleh Facebook, saudara. Tapi sebenarnya ini sudah dicadangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan cuma Facebook nanti yang akan mengupayakan hal ini. Ada banyak perusahaan teknologi besar yang akan menggunakan atau menciptakan atau bekerja sama untuk menciptakan teknologi ini, ya, yang disebut teknologi metaverse oleh pendiri dari Facebook. Saudara, metaverse itu apa? Metaverse adalah ruang virtual yang dapat dijelajahi bersama atau diakses bersama dengan pengguna-pengguna lain, ya, untuk saling berinteraksi tanpa harus berada di ruangan yang sama. Jadi ini luar biasa, saudara. Kalau saat ini kita berhubungan dengan teman, dengan rekan-rekan, walaupun beda negara, beda tempat, beda wilayah atau beda kota, beda ruangan, kita bisa menggunakan handphone, ya, dengan begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, baik itu WA, Telegram, ya, juga Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi nanti akan masuk ke dimensi yang lebih hebat lagi, yaitu metaverse, di mana kita kalau WA itu hanya menuliskan kalimat atau mengirimkan gambar atau video, tapi nanti kita berinteraksi satu sama lain di satu ruangan atau satu dunia virtual, digital, di mana saya dan saudara bisa bertemu, padahal kita terpisah sangat jauh, beda kota, beda negara mungkin, tapi kita bisa bertemu di satu ruangan, dan di situ kita bisa berinteraksi. Ruangan itu bisa kita desain, bisa kita setting, bisa kita program seperti apa yang kita mau ruangan. Entah itu di ruangan terbuka, atau di ruangan tertutup, entah itu di kantor, atau di pantai, atau di gunung, bisa diatur, bisa disetting. Nah, ini menarik sekali. Jadi orang tidak perlu jauh-jauh untuk berjumpa, ya, tidak perlu mengambil satu kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Dan nanti akan seperti itu, saudara. Ini tidak bisa dihindari. Teknologi ini akan merambah seluruh aktivitas manusia. Nanti kita bersekolah, kemungkinan besar, saya memprediksi hal ini, bahwa nanti kita sekolah tidak perlu datang ke sekolah, tidak perlu orang tua mengantar, guru tidak perlu ada di kelas, murid-murid tidak perlu ada di kelas, mereka hanya perlu di rumah, disetting ruangannya seolah-olah ruangan kelas, dan ada 30 orang anak murid misalnya bisa di rumah masing-masing, tapi bisa dikumpulkan di satu ruangan dan saling berinteraksi, tanya jawab, ngobrol, bermain, bercanda, bisa dalam dunia metaverse ini. Dan juga dalam kerja, ya, sekarang sih ini sudah diterapkan, karena sebenarnya, saudara, pandemi ini memacu teknologi untuk menciptakan hal yang sedemikian ini. Kalau nggak ada pandemi, kita nggak dipaksa untuk sekolah dari rumah, kerja dari rumah, untuk bisa ikut ibadah dari rumah. Tapi dengan adanya pandemi, kita dipaksa untuk bisa menerapkan itu. Dan teknologi akhirnya memberikan sebuah jawaban atau solusi untuk mengembangkan, ya, dunia metaverse ini. Jadi nanti kerja kita banyak dari rumah, ya. Saudara bisa lihat di gambar ini, mereka juga bisa berbisnis, ya, meeting dan sebagainya, tidak perlu lagi datang atau berjumpa orang secara langsung, ya. Mereka bisa melakukan dari rumah dengan teknologi seperti ini, saudara. Dan demikian juga dengan ibadah. Kalau kita sudah saat ini dibiasakan ibadah dengan Zoom, ya, walaupun rasanya kita belum bisa menikmati, tapi nanti, saudara, mau nggak mau, kalau teknologi ini diterapkan, kemungkinan besar kita tidak perlu ruangan ibadah, kita hanya perlu di rumah masing-masing dan menggunakan sebuah alat namanya VR. Nah, dengan alat seperti ini, saudara bisa beribadah, saudara bisa bersekolah, saudara bisa menikmati games, entertain, lagu, konser tanpa harus hadir di satu ruangan. Ya, tidak perlu berjejal-jejal, berdesakan, tidak perlu pakai kendaraan, saudara. Ya, saudara hanya perlu menggunakan alat ini dan saudara terhubung satu sama lain. Ketika menggunakan alat ini, saudara bisa melihat 360 derajat situasi, kondisi, saudara bisa berinteraksi satu sama lain, seperti seolah-olah saudara sedang ada satu ruangan dengan mereka. Ini tidak bisa dibatasi, ini tidak bisa dihindari. Nah, inilah kondisi yang akan dihadapi oleh generasi saat ini, saudara. Dunia metaverse. Siapkah kita
memasuki dunia yang sangat luar biasa, yang tentunya sangat berdampak nanti buat kehidupan sosial, kehidupan mental, kehidupan rohani dan sebagainya. Ini menarik sekaligus mengerikan. Yang kedua yang saya lihat adalah kecerdasan buatan akan dibuat sedemikian rupa, sedemikian canggih dan sangat hebat. Apa itu kecerdasan buatan? Ya, orang-orang di luar negeri menyebutnya AI, ya, Artificial Intelligence. Itu adalah kecerdasan yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti bahkan lebih dari yang dapat dilakukan manusia. Wah, saudara, ini sudah mulai terjadi. Sekarang ini banyak tenaga manusia mulai digantikan oleh robot, oleh mesin yang diprogram sedemikian rupa supaya lebih efisien, lebih baik kerjanya, kinerjanya tanpa dibatasi waktu, tidak perlu digaji, saudara, dan melakukan perbuatan atau tindakan atau pekerjaan dengan jauh lebih sempurna daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Hari-hari ini, saudara, dulu ya, waktu saya ya beberapa tahun lalu kita naik mobil lewat tol, kita harus ketemu orang untuk bayar tiket tol, ya, bayar tol. Sekarang tidak perlu, ada mesin. Dulu ambil uang harus ke teller, kita harus ketemu orang. Sekarang ambil uang di mana saja, di ATM. Itu adalah kecerdasan buatan yang dalam taraf sangat rendah. Tetapi sekarang sedang dikembangkan teknologi yang demikian hebat, sehingga nanti tenaga-tenaga ahli tidak dibutuhkan lagi. Nah, sekarang saja sudah banyak orang di PHK digantikan oleh kecerdasan buatan. Kalau saudara ke Jepang, ke hotel-hotel tertentu, saudara tidak akan ketemu di lobi itu ketemu manusia. Saudara akan ketemu robot atau komputer. Nah, saudara disitulah akan membayar transaksi dan sebagainya, saudara, dengan robot tanpa ketemu manusia. Otomatisasi, yang sering dianggap sebagai sebuah proses buat ngeganti kerjaan manusia pakai robot, AI, atau teknologi lain yang ningkatin produktivitas tanpa banyak peran tenaga manusia. Contohnya pabrik BMW yang udah mengotomasi 95% proses perakitan mobil dan mampu memproduksi 1.000 mobil tiap hari. Terus ada juga nih gudang pintar atau smart building punyanya Amazon dengan robot yang bisa nyortir dan juga mindahin rak atau barang kiriman ke tempat yang ditentuin. Dengan lebih cepat, akurat, dan juga minim kecelakaan. Kita bisa lihat nih, tren ngeganti tenaga manusia ke tenaga robot dan teknologi lain tuh adalah sebuah fenomena yang terus meningkat tiap tahun. Dan banyak aktivitas yang sebelumnya dikerjain manusia, sekarang udah bisa diotomasi pakai teknologi. Yang paling gampang digantiin tuh adalah kerjaan yang sifatnya repetitif, gampang diprediksi, dan ada di lingkungan yang terkontrol. Misalnya tuh kayak aktivitas perakitan buruh pabrik, operator mesin, data entry, aktivitas administratif, dan masih banyak lagi. Diperkirain sepanjang 2016 sampai 2030, sekitar 15-30% tenaga kerja di dunia bakalan digantiin sama otomasi. Artinya ada 400-800 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Cepat atau lambat, hal ini emang gak terhindarkan. Teknologi otomasi bisa bekerja dengan lebih efisien, akurat, dan bisa kerja non-stop. Gak bisa capek, gak bisa hilang konsentrasi. Jadi hasil pengerjaannya tuh bakal lebih stabil. Dari semua kelebihan itu, akhirnya produktivitas yang dilahirin tuh jadi jauh lebih tinggi daripada manusia. Nah, ke depannya saya sangat yakin nanti kita nggak butuh lagi tenaga medis yang berupa berhubungan dengan dokter atau ahli terapi. Kenapa, saudara? Karena untuk jadi seorang dokter dibutuhkan waktu lama, biaya yang sangat besar, ya 10 tahun, 8 tahun sekolah, kuliah, untuk bisa mencapai gelar dokter. Dan ketika dia menjadi dokter, kalau kita lihat, seringkali ada banyak ya, mungkin kesalahan-kesalahan yang dibuat karena faktor manusia. Mungkin salah obat, salah mendiagnosa, ketika operasi mungkin salah, ya, ketika memotong bagian organ tertentu ada kesalahan, tidak presisi, tidak tepat yang dipotong, bergeser beberapa mili sehingga menimbulkan akibat yang berdampak buruk. Tapi bayangkan kalau nanti, saudara, ada robot yang diprogram sedemikian rupa dengan kecerdasan teknologi yang sangat canggih, sehingga ketika dia menerima pasien, maka dia tidak dipengaruhi oleh kelemahan manusia, misalnya lupa,
misalnya grogi, atau dia cemas, atau dia keletihan, atau dia mungkin sedang ada masalah problem sehingga dia tidak fokus, saudara. Kalau kita nanti ketemu dokter yang dalam bentuk robot, dia pasti memberikan jawaban yang tepat, yang tidak keliru seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Juga dalam operasi, dia kan presisi ketika memotong organ yang rusak, dia bisa mendeteksi dengan kecanggihan alat mikroskop dan sebagainya, sehingga tidak bergeser sepersejuta milimeter pun, sehingga tepat sekali ketika motong atau apapun bagian organ tubuh yang harus dipotong, ya, bagian dalam atau jaringan, sehingga ini saudara bisa kemungkinan ke depan dokter tidak dibutuhkan lagi. Saudara bisa bayangkan kalau hal itu terjadi. Ada berapa juta orang pekerja, ada berapa banyak orang-orang yang ahli tidak dibutuhkan lagi. Itu baru dari segi-segi yang ya saya sampaikan. Mungkin juga nanti dalam hal pembangunan tidak perlu lagi dibutuhkan arsitek, ya, tukang-tukang dan sebagainya, semua dikerjakan oleh robot. Saudara bisa bayangkan betapa akan menderitanya manusia karena semua akan diambil alih. Dan mereka akan lebih percaya pada robot karena tidak dipengaruhi perasaan, tidak minta kenaikan gaji, tidak protes, dan semua bisa diatur, bisa disetting. Saudara bisa bayangkan hal itu. Dan yang lebih mengerikan, di hari-hari ini mulai dicanangkan bahwa mereka akan menciptakan satu agama yang baru dan Tuhan yang baru. Ya, saya akan bacakan di sini. Saudara bisa cek di Google saudara, yaitu robot Tuhan, a new religion. Mantan insinyur Uber dan Google, yaitu Anthony Lewandowski, telah menciptakan robot Tuhan dan mendirikan agama baru, yaitu Way of the Future, yang diklaim akan bertanggung jawab atas hidup manusia. Jadi kemajuan teknologi ini gila-gilaan, saudara. Bahkan mereka akan membuat Tuhan yang baru, membuat agama yang baru. Ya, seorang ahli atau insinyur dari mantan ahli dari Google, saudara. Dia sedang menciptakan dan sedang saat ini sangat cepat perkembangannya. Saya mengikuti ya beberapa waktu ini, sudah hampir selesai prosesnya, tapi akan terus dikembangkan. Ini luar biasa mengerikan, saudara. Nah, dia membuat robot Tuhan, satu kecerdasan buatan yang miliaran kali lebih pintar daripada manusia. Wah, robot ini atau komputer ini menggunakan peralatan yang paling canggih yang luar biasa, sehingga seluruh ilmu pengetahuan digabung jadi satu, saudara. Apa saja dia tahu. Kenapa? Karena servernya sedemikian dahsyat dan besar, sehingga semua program, semua pengetahuan di dunia ini dari zaman dulu sampai saat ini, bahkan sampai saat yang akan datang, dihimpunkan, sehingga robot ini punya pengetahuan yang sempurna dan kecerdasan miliaran kali lebih hebat dari manusia. Bukan cuma manusia, bahkan itu ditulis di sini, miliaran kali lebih pintar daripada manusia terpandai. Ia meyakini teknologi yang dibawa AI ini secara radikal akan mengubah eksistensi manusia, lapangan kerja, agama, ekonomi, hingga mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Wah, kecerdasan ini yang berupa kecerdasan buatan ini akan menjadi Tuhan yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, saudara. Jadi semua akan diatur oleh dia, semua akan terprogram oleh dia. Lewandowski mengklaim pengikut agama barunya akan mampu berbicara kepada Tuhan secara harafiah dan tahu bahwa robot Tuhannya mendengarkan. Ya, tentunya ini didukung oleh teknologi sejenis metaverse. Jadi saudara jangan heran hari-hari ini kita bisa berinteraksi dengan kecerdasan buatan, bahkan yang di handphone. Kalau saudara lihat ada Google, itu ada Google Voice dan sebagainya. Saudara bisa bertanya, saya pernah mencoba beberapa kali ya. Tolong ucapkan apa ya, disuruh sama Google. Nah, saya pernah coba-coba, saudara. Besok saya mau makan apa? Langsung dia kasih begitu banyak menu untuk saya pilih. Terus saya tanya misalnya, Indomaret terdekat. Nanti dia kasih alamatnya, saudara, dikasih petanya. Itu kecerdasan buatan.
Tidak perlu nanya sama orang, langsung keluar saudara, di handphone saudara. Saudara sudah berbicara dengan satu pribadi. Nah bayangkan nanti saudara, berapa tahun lagi, ketika kita menggunakan alat VR itu dan kita ingin tahu jawaban masalah kita, kita tinggal panggil, "Hai Tuhan, aku hari ini sedang galau, sedang gelisah, aku sedang menghadapi masalah yang sulit. Aku sedang di PHK mungkin, aku sedang putus cinta, aku sedang gagal dengan studiku, apa yang harus kulakukan?" Maka nanti robot Tuhan ini seperti handphone tadi bisa menjawab kebutuhan saudara. Dan saudara bisa bayangkan orang tidak perlu lagi mencari Tuhan. Mereka hanya tinggal mengklik, mereka bisa berhubungan dengan Tuhan teknologi ini dan mendapat jawabannya. Saudara, saya teringat beberapa puluh tahun lalu ketika saya membutuhkan satu informasi tentang apa yang saya butuhkan, sulit sekali untuk dapatkan. Kalau saya ingin tahu sejarah Inggris, saya harus ke toko buku, cari buku sejarah Inggris. Saya bahkan kalau nggak ada di toko buku, saya harus ke perpustakaan cari. Itu pun kalau ada. Sulit, tapi sekarang generasi ini, apapun dia tanya Google dan dia akan mendapatkan sepersekian detik jawabannya. Saudara bisa bayangkan, mereka nggak butuh lagi bahkan bertanya pada orang tua. Karena semua sudah tersedia. Dan nanti anak cucu kita yang mungkin lahir di beberapa tahun kemudian akan terbiasa bahwa Tuhan itu adalah teknologi. Mereka nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi puasa cari Tuhan. Mereka tinggal klik terhubung dengan VR dan mereka bisa ketemu Tuhan di situ. Ini sangat mengerikan secara rohani, saudara. Siapkah kita, saudara, menghadapi hari yang sedemikian ini? Bukan cuma itu, saudara, dosa dan kejahatan akan semakin merajalela karena manusia akan semakin mengumbar hawa nafsunya tanpa batas. Wahyu 18 ayat 5 dikatakan, sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatan. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu Saudara, lihat ini kitab Wahyu selalu bercerita tentang akhir zaman, bahwa dosa akan bertimbun-timbun sedemikian rupa. Kejahatan akan semakin banyak jenisnya, akan semakin luar biasa. Akan semakin mengerikan, saudara. Ini bukan apa saya sedang menakut-nakuti, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Inilah yang akan kita hadapi di masa ke depan ini. Dan mau nggak mau kita harus siap, saudara. Hari-hari ini kejahatan udah luar biasa. Dulu kita sulit sekali untuk bisa ditipu oleh siapapun, karena kita waspada. Tetapi dengan adanya teknologi, kita tersambung terus dengan dunia digital, internet, kita selalu bisa ditipu kapan saja. Bahkan saya pernah, saudara, tanpa sengaja, tanpa saya ngerti, saya memberikan nomor akses WA saya sehingga digunakan untuk pinjam uang oleh orang itu kemana-mana. Saya nggak tahu siapa dia pakai nama orang yang saya kenal, dia pakai WA orang yang saya kenal. Hari-hari ini begitu mengerikan, begitu banyak. Dan ke depannya, saudara, akan lebih banyak lagi. Akibatnya, saudara, kondisi ini, kalau tadi kita dengar dari awal sampai yang sekarang nih, kondisi yang sangat mengerikan ini, akan menimbulkan rasa kekosongan yang sangat luar biasa di hati banyak orang. Orang tidak lagi bisa menikmati hubungan interaksi seperti dulu. Orang semua sudah tersambung dengan teknologi dan mereka seperti sudah kecanduan. Setiap sedih, suka, cita, senang, marah atau apapun, mereka larinya ke teknologi ini. Dan akhirnya mereka akan memiliki ruang kosong yang sangat besar di hati mereka. Karena terus terang, saudara, semakin saudara tenggelam di dalam teknologi yang memberikan kepuasan palsu, maka hati saudara semakin kosong. Dan saat itulah ada satu masalah yang besar lagi. Maka akan ada penyesatan yang luar biasa di seluruh dunia. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.
2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kehampaan ini dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat ajaran-ajaran baru, untuk menampilkan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, menyimpangkan kita dari iman kepada Kristus. Dan akhirnya saudara, orang yang mengikuti itu bukan semakin penuh hatinya, malah semakin kosong dan semakin menderita. Wah, mengerikan saudara. Saya tidak bisa bayangkan apa yang dihadapi di masa depan ini. Ini ada masa sukar yang sangat-sangat luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ya, dalam terjemahan MILT dikatakan begini. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Allah, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Wah, begitu banyak saudara, daftar dari kekacauan, kehancuran, kengerian yang akan muncul di akhir zaman ini. Manusia akan menjadi semakin tidak mirip lagi manusia. Inilah yang akan kita hadapi. Saudara, bagaimana kita bisa tetap berdiri dan menang di kondisi ini? Saya memberikan sebuah kalimat, yaitu kita harus memakai war mode. Artinya apa? Selalu waspada dan siap siaga, terus siap siaga dan berperang. Karena iblis ingin menguasai, menghancurkan seluruh umat manusia. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus siaga, karena ini menindakbobokkan dan menghancurkan seluruh umat manusia tanpa kita sadari. Wah, kalau saudara tidak bersiaga, saudara akan tertelan dan dihabisi oleh kondisi ini. Nah, bagaimana kita untuk bisa siaga dan selalu siap dan berkemenangan? Yang pertama, saudara, kita harus menyatukan roh kita dengan roh Tuhan. Ini nggak bisa ditawar lagi, saudara. Ini jalan terbaik. Kita harus menyatukan roh kita dengan roh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau saudara dengan kekuatan pribadi, dengan kemampuan sendiri, saudara tidak akan sanggup bertahan. Saudara harus menyatukan diri dengan roh Tuhan. Saudara harus intim dengan Tuhan. Saudara harus mengikatkan erat dirimu dengan Tuhan. Baru saudara bisa bertahan dan menang. Tanpa itu kita tidak akan sanggup. Karena seluruh aspek kehidupan kita akan dikendalikan oleh hal-hal yang di luar kita. Kita sangat sulit untuk bisa bertahan melawan kemajuan yang sedemikian hebat dan akibat yang luar biasa. Nah saudara, di dalam Mazmur 60 ayat 14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Musuh sebesar raksasa itu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan kita. Tapi Daud, anak kecil itu, memiliki Allah dalam hidupnya. Dia bersatu dengan Tuhan di dalam rohnya, sehingga dia sanggup mengalahkan raksasa. Dia melakukan perkara besar bersama Tuhan. Itulah yang harus kita miliki. Nah, bagaimana caranya kita menyatukan diri dengan Allah? Mau tidak mau, saudara harus paksakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Banyak metode, saya tidak mengatakan metode yang satu lebih baik, tidak. Tapi yang paling cocok dengan kita itu yang kita pilih. Mungkin kita dengan meditasi firman kita lebih intim dengan Tuhan. Kita bisa menyatu dengan Tuhan. Mungkin dengan doa dan penyembahan, praise worship. Mungkin dengan doa puasa dan lain-lain. Saudara ambil waktu lebih lagi. Mari menyatukan diri dengan Tuhan.
Tanpa itu saudara nggak akan kuat di tengah zaman yang semakin sukar ini. Mari saudara, jangan terus-menerus terlibas oleh kesibukan. Cari Tuhan, kenali Tuhan, masuk lebih dalam dengan Tuhan, di dalam hadiratnya. Kita terus terkontak dengan Tuhan. Kita terus berinteraksi dengan Tuhan. Sehingga roh kita menjadi kuat. Yang kedua saudara, kita harus hidup dalam realitas kerajaan Allah. Kita nggak bisa lagi hanya bergereja. Kita tidak lagi hanya bisa beragama, tidak akan sanggup melawan kondisi ini. Saudara harus hidup dalam realitas kerajaan Allah. Saudara harus ada di dalam kerajaan Allah untuk mendapat segala apa yang terbaik dari kerajaan Allah. Hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Ikuti apa yang disebut kebenaran dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kuasa kerajaan Allah. Hidup dalam kemuliaan kerajaan Allah. Hidup dalam sistem kerajaan Allah. Hidup dalam hukum-hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah. Hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Dalam budaya kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah. Tanpa itu saudara akan digerus. Saudara akan terus terkontaminasi. Saudara harus punya satu kehidupan yang berbeda. Yaitu dalam kerajaan. Saya sudah banyak khotbahkan tentang ini sebelumnya. Saudara tinggal dengarkan lagi dan hidupi. Karena kita tidak bisa bertahan dengan hanya beribadah seminggu sekali. Dengan hanya kita hidup beragama seperti biasa. Tidak akan sanggup saudara masa yang sukar ini. Nah yang terakhir saudara, setelah kita tersambung dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan roh Allah, dan kita hidup dalam realitas kerajaan Allah yang penuh kuasa itu, maka kita punya power untuk membebaskan orang lain. Membebaskan keluarga, teman-teman, membebaskan orang-orang yang terikat, tertawan, yang kosong hampa hidupnya. Saudara akan menjadi alat Tuhan di tengah zaman yang sulit ini. Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi satu dengan roh Allah, maka kita diurapi dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa menyampaikan berita kemenangan, berita Injil, berita kerajaan Allah. Untuk membebaskan mereka yang terikat oleh dosa. Untuk membebaskan mereka yang terikat, diperbudak oleh dunia ini. Memberitakan pembebasan pada tawanan-tawanan. Yaitu orang-orang yang terikat terbelenggu. Penglihatan bagi orang-orang buta, orang-orang tidak tahu apa-apa lagi karena mereka dibutakan secara rohani, secara jiwa. Kita datang membuka mata mereka, membebaskan orang-orang tertindas oleh sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, kesulitan hidup. Oh, kita datang untuk membebaskan mereka dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oh, Yesus telah datang untuk memberikan kasih karunia bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, di hari yang mengerikan ini, kita akan dipakai Tuhan lebih lagi. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena itu siapkan hati saudara. Siapkan roh saudara. Siapkan seluruh keberadaan saudara. Untuk Tuhan menyatakan kemuliaan dan kebesaran. Haleluya. Saya percaya ketika kita lakukan hal-hal ini, kita akan siap. Kita akan berkemenangan dan kita jadi berkat besar buat orang lain. Selamat memasuki tahun 2022 saudara. Sekalipun penuh dengan kesulitan, saya percaya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara. Kita angkat roti dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami menyadari buat tantangan di depan lebih lagi dahsyat, mengerikan. Tapi kami percaya bersama Tuhan, kami akan lakukan perkara besar. Terima kasih buat pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala sesuatu untuk kami. Kami diampuni, kami ditebus, kami dibenarkan, dikuduskan. Kami diterima oleh Engkau, kami disiapkan tempat di kerajaan surga karena Engkau telah mati buat kami. Kami disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan.
Kami syukuri itu dan kami mau makan roti ini sehingga Engkau dan kami menjadi satu dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Terima kasih untuk darah Yesus yang dicurahkan 2000 tahun lalu. Menebus dosa, menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Terima kasih buat darah yang menghancurkan pekerjaan iblis. Kami berkemenangan karena kematian Tuhan. Biar ketika kami minum anggur ini, sungguh-sungguh kami merasakan berkat anugerah Tuhan menjadi satu di dalam hidup kami. Kematian-Mu menjadi satu dengan kami sehingga kami dihidupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima semua anugerah ini. Bukan karena kami layak, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, perlindungan, dan juga persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Baik saudara, terima kasih untuk telah mengikuti ibadah online ini. Sampai jumpa lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.